Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kaitan masalah sholat fardu, jamak dan qashar. Yang pertama, jamak. Pengertian daripada jamak. Jamak adalah mengumpulkan dua salat fardu ke dalam satu waktu. Contoh, sholat duhur sama asar dikerjakan di duhur ataupun di asar. Mengerjakan sholat maghrib dan isya dalam satu waktu di maghrib atau isya. Di situ ketika ada perbedaan, maka sholat jamak itu dibedakan menjadi dua. Itu nanti kaitan dengan masalah niatnya. Apakah itu nanti melakukan jamak takdim atau melakukan jamak takhir. Contoh, ketika kita melakukan sholat duhur dan sholat asar di waktu duhur, maka itu dinamakan jamak takdim. Kenapa dinamakan jamak takdim? Karena duhur sama asar waktunya lebih dahulu duhur. Terus kemudian ketika kita melakukan sholat maghrib sama isya, kita kerjakan di waktu isya, maka itu dinamakan jamak takhir, mengakhirkan, karena maghrib sama isya waktunya duluan maghrib, setelah maghrib baru isya. Syarat diperbolehkannya menjamak sholat itu sama dengan ketika kita diperbolehkan mengqashar sholat. Untuk syaratnya, semisal bepergian jauh, maka kita boleh menjamak sholat. Kurang lebih jaraknya ditempuh sekitar 83 km. Itu kita boleh menjamak ataupun mengqashar sholat. Tapi yang kita bahas sekarang ini adalah menjamak, belum mengqashar. Mengqashar nanti mungkin pertemuan berikutnya. Jadinya boleh menggabungkan dua sholat fardu ke dalam satu waktu. Itu boleh. Terus kemudian dasar hukum sholat jamak itu berdasarkan hadis Nabi ketika pada waktu itu Nabi masanya perang Tabuk. Nabi pernah menjamak sholat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan jamak takdim. Semisal pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai perjalanan pada malam hari, kita sudah masuk maghrib dan belum masuk waktu isya. Itu Nabi menjamak maghrib dan isya di waktu maghrib. Itu ketika sudah menjelang maghrib dan itu akan melakukan perjalanan jauh, maka Nabi menjamak sholat maghrib dengan sholat isya. Itu dinamakan jamak takdim. Terus selanjutnya, Rasulullah melakukan perjalanan sebelum matahari condong ke barat. Berarti belum masuk duhur. Waktu duhur itu setelah tergelincirnya matahari. Kalau sebelum masuk waktu duhur, maka Nabi mengakhirkan sholat duhur atau dijamak sholat duhur itu dengan
sholat asar di waktu asar. Itu yang dinamakan dengan jamak takhir. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan sholat jamak takdim. Tata caranya: 1. Berniat untuk menjamak takdim ketika sholat yang pertama sudah memasuki waktunya. Misalnya memasuki waktu sholat duhur ketika akan menjamak dengan sholat asar. Sudah ada niat itu. Ini kita niat dalam hati untuk menjamak sholat duhur sama sholat asar di waktu duhur. Itu dinamakan jamak takdim. Niatnya ini yang membedakan niat di dalam apakah kita melaksanakan jamak takdim atau kita melaksanakan jamak takhir. Ketika kita melaksanakan jamak takdim, maka niatnya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri, jamak takdim lillahi ta'ala. Itu ketika melaksanakan sholat jamak takdim. Di sini yang membedakan sama jamak takhir. Kedua, tertib, berarti harus dimulai dari satu sholat yang pertama yang telah memasuki waktunya. Sholat duhur sama asar itu kita harus melakukan sholat duhur dulu, baru kemudian setelah salam kita melakukan sholat asar. Selanjutnya bersambung, yaitu berurutan dengan tidak terpisah antara dua sholat yang dijamak oleh waktu yang panjang. Itu nggak boleh. Waktu jeda antara dua sholat paling lama sama dengan membaca iqomah. Tajinya setelah salam dari zuhur kemudian iqomah langsung melaksanakan sholat asar. Nomor 5, perjalanan atau pergian belum sampai pada tujuan atau belum sampai di tujuan, itu di tengah-tengah perjalanan. Kalau sudah sampai kepada tempat tujuan, maka tidak sah sholat jamaknya. Jadinya harus di perjalanan, belum sampai kepada tempat tujuan. Terus kemudian pada saat melaksanakan sholat jamak masih ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan dua sholat. Itu untuk tata caranya melakukan sholat jamak takdim seperti itu. Terus selanjutnya ketika kita melaksanakan jamak takhir, itu niat untuk mengakhirkan pelaksanaan sholat jamak sebelum waktu sholat pertama berakhir. Taruhlah kita dalam perjalanan, itu sudah memasuki waktu duhur. Terus kemudian di tengah-tengah perjalanan itu, sebelum sampai tujuan kita nanti mungkin sudah waktu asar yang akhir, taruhlah seperti itu. Jadinya masuk waktu duhur dan kita belum bisa melaksanakan sholat, maka di waktu sholat duhur itu kita harus sudah ada niatan untuk menjamak sholat duhur dan sholat asar di waktu duhur, bukan di waktu asar ya, di waktu duhur. Itu kita sudah ada niatan kita nanti akan menjamak sholat takhir. Ini yang membedakan untuk kaitannya dengan niat di dalam sholat itu, yaitu kalau tadi jamak takdim, sekarang niatnya jamak takhir. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri, jamak takhir lillahi ta'ala. Di situ itu yang membedakan niatnya. Itu harus, kalau di jamak takdim niatnya sholat jamak takdim, kalau di akhir jamak takhir. Itu yang membedakan antaranya sholat jamak takhir dan sholat jamak takdim. Saya rasa cukup sekian. Semoga bisa memahamkan, kita tambah ilmu, kita tambah ngerti, dan itu kita bisa amalkan. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.